Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang berhormat Bapak Haji Abdul Muhrid Fatah, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang berhormat Bapak Haji Roni Sya'roni, Sarjana Hukum, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang berhormat Bapak Haji Masudi Marwan, anggota Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang berhormat Bapak Dr. Andes Kiai Abdul Hamid, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Suprapto MAG, Rektor Universitas Filsafat Lamongan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mat Lazim MSI, Ketua Senat Akademik Universitas Filsafat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi MAG, anggota Senat Akademik Universitas Filsafat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Wahidul Anam MAG, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dimyati Huda MAG, dosen UIN Syekh Wasil Kediri. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Asror Yusuf MAG, dosen Syekh Wasil Kediri serta anggota Senat Akademik Universitas Filsafat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Ahid MAG. Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan dan para kaprodi Universitas Filsafat serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir dalam rangka menghadiri acara pelantikan rektor, wakil rektor, dekan Fakultas Hukum beserta wakilnya dan wakil dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta hadirin dan para pengurus BEM yang berbahagia. Mengingat waktunya sudah agak masuk sore, marilah acara pelantikan kita mulai dengan membuka acara dengan bacaan Fatihah. Semoga acara pelantikan ini nanti dapat berjalan dengan tertib, lancar dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
Allahi amma yushrikun. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi ada penyebutan saya dalam penghormatan bahwa Pak Suprapto Magister Agama adalah rektor demisioner. Selanjutnya Bapak Ibu, acara yang kedua adalah menyajikan lagu Indonesia Raya dan Ya Lal Waton. Kepada yang bertugas disilahkan, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah prosesi pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Filfat yang diawali dengan pembacaan SK, dilanjutkan dengan pengambilan janji dan kata-kata pelantikan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Abdul Hamid, dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada yang terlantik. Untuk membacakan surat keputusan, mohon kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 001-SK-A-1 tentang pengangkatan Rektor Universitas Filfat Siman Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah pada tanggal 29 Oktober tahun 2025 tentang revitalisasi Universitas Filfat memasuki periode kedua setelah 5 tahun berdiri, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan tentang pengangkatan Rektor Universitas Filfat Siman Lamongan. Ke-1, mengangkat Bapak Profesor Dr. Haji Nur Akhid, Magister Agama, sebagai Rektor Universitas Filfat Lamongan, terhitung mulai tanggal 10 November 2025 sampai dengan 9 November 2029, dan kepadanya berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang disediakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kedua, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Siman pada tanggal 11 November tahun 2025, Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hamid, tanda tangan cap stempel. SK asli disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nur Akhid MAG. Tembusan disampaikan kepada Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman, dan yang kedua arsip. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Filfat, Bapak Profesor Dr. Nur Akhid, Bapak Ibu Krisna Harisma Purwanto, Bapak Dr. Nur Ilahin, Bapak Ali Fuad Hashim, dimohon untuk depan untuk diambil sumpah dilantiknya. Demikian juga kepada yang terhormat Bapak Kiai Abdul Hamid, untuk pelantikan yang pertama adalah pelantikan untuk rektor. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Abdul Hamid, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Rabu tanggal 12 November tahun 2025, saya Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman akan melantik Saudara Profesor Dr. Nur Ahid MAG sebagai Rektor Universitas Bilfat. Dalam jabatan baru yang sudah saya sebutkan di atas, pada masa jabatan tahun 2025 hingga 2029. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Maka kami mohon Saudara Rektor Profesor Dr. Haji Nur Ahid MAG mengikuti kata-kata saya sebagai janji atau sumpah dari jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji bahwa saya sanggup menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan, memenuhi kewajiban sebagai Rektor Universitas Bilfat Lamongan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Universitas Bilfat, taat dan patuh pada peraturan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman dan Statuta Universitas Bilfat Lamongan, Statuta Universitas Bilfat, Universitas Bilfat Lamongan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Lamongan, 12 November 2025. Demikian. Selamat kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Ahid MAG sebagai Rektor baru tahun 2025-2029. Semoga beliau dapat mengemban amanah ini dengan baik, dapat memajukan Universitas Bilfat ke depan lebih baik dan lebih baik. Selanjutnya, pelantikan Wakil Rektor Universitas Bilfat yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Kepada yang bertugas disilahkan. Surat keputusan nomor 013.01 garis miring SK garis miring YBPF.SL garis miring A1 garis miring 11 Romawi tahun 2025 tentang pengangkatan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bilfat Siman Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan dari Senat Universitas Bilfat Siman Lamongan. Yang kedua, rapat Dewan Pengurus dengan Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan pada tanggal 29 Oktober 2025 memutuskan, menetapkan terhitung mulai tanggal 12 November 2025
mengangkat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Filpad Lamongan kepada Saudari nama Krisna Karisma Purwanto MPD. Tempat tanggal lahir Blitar 29/1987, pendidikan terakhir S2, Prodi Pendidikan Kimia, tahun mulai tugas 2017. 2. Memberikan wewenang kepada saudara tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan memperhatikan pedoman pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. Apabila sewaktu-waktu saudara tersebut di atas dinilai tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah atau melanggar kode etik dosen dan atau kode etik Pondok Pesantren Al-Fatah Siman, maka saudara akan diberhentikan. 4. Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 12 November 2025 sampai dengan 10 November 2029. 5. Segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 6. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman. 7. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 11 November 2025, Ketua Yayasan Haji Dr. Andes Haji Abdul Hamid. SK asli disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Ketua Senat Universitas Filpad dan Arsip. Yang kedua, surat keputusan nomor 014-YPPF-SL-A1-11 tahun 2025 tentang pengangkatan Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana Universitas Filpad Siman Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan dari Senat Universitas Filpad Siman Lamongan. Yang kedua, rapat Dewan Pengurus dengan Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Siman Lamongan pada tanggal 29 Oktober 2025 memutuskan menetapkan terhitung mulai 12 November tahun 2025 mengangkat sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan terhitung mulai tanggal 12 November 2025 mengangkat sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana kepada nama Dr. Nur Ilahin MPD. Tempat tanggal lahir Lamongan 21 Maret 1993. Pendidikan S3 Pendidikan Agama Islam Multikultur. 2. Memberikan wewenang kepada saudara tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan memperhatikan pedoman pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman. 3. Apabila sewaktu-waktu saudara tersebut di atas dinilai tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman atau melanggar kode etik dosen dan kode etik Pondok Pesantren Al-Fatah Siman, maka saudara akan diberhentikan. Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 12 November 2025 sampai 11 November 2029. 5. Segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 6. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. 7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 11 November 2025, Ketua Yayasan
Dr. Andes Abdul Hamid, cap stempel. Surat keputusan nomor 016.01 garis miring Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah garis miring A1 garis miring Romawi garis miring tahun 2025 tentang pengangkatan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Bilfat Siman Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan dari Senat Universitas Bilfat Siman Lamongan. 2. Hasil rapat Dewan Pengurus dengan Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Lamongan tanggal 29 Oktober 25 memutuskan menetapkan 1. Terhitung mulai 12 November 2025 mengangkat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Bilfat Siman Lamongan kepada Saudara Ali Fuad Hasim, Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Tempat tanggal lahir Lamongan 12 Februari 1987. Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. 2. Memberikan wewenang kepada saudara tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan memperhatikan pedoman pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. 3. Apabila sewaktu-waktu saudara tersebut di atas dinilai tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah, maka kepadanya atau kepada yang bersangkutan melanggar kode etik Pondok Pesantren Al-Fatah, maka saudara akan diberhentikan. 4. Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 12 November 2025 sampai 11 November 2029. Segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 6. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 11 November 2025, cap stempel tanda tangan Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Hamid. Lampiran SK asli disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Senat Universitas Bilfat. Terima kasih. Kepada pejabat Wakil Rektor baru dipersilakan untuk ke depan. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Bapak Kiai Abdul Hamid dimohon untuk mengambil sumpah dan janji serta pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah, saya Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah akan melantik saudara berikut. 1. Krisna Karisna Purwanto MPD sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. 2. Dr. Nur Ilahin MPD sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Keuangan. 4. Ali Fuad Hasim SHMH sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dalam jabatan baru yang sudah saya sebutkan di atas pada masa jabatan 2025 hingga 2029. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang
Selanjutnya, mohon ikuti saya janji atas jabatan baru yang Anda emban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji bahwa saya sanggup: 1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. Yang nomor 2, ikutin dulu Ibu Bisa. 2. Memenuhi kewajiban sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Bilfat Lamongan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selanjutnya ikutin saya untuk Rektor 2. 2. Memenuhi kewajiban sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Bilfat Lamongan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selanjutnya, Saudara Fuad, ikutin saya. 2. Memenuhi kewajiban sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Bilfat Lamongan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 3. Menjalankan segala peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan Universitas Bilfat Lamongan. 4. Taat dan patuh pada peraturan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman dan statuta Universitas Bilfat Lamongan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Lamongan, 12 November 2025. Demikian janji telah disampaikan. Mohon tetap berada di atas. Sekali lagi mohon tetap berada di atas. Selanjutnya adalah acara penandatanganan berita acara pelantikan. Pada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Nur Ahid, untuk menandatangani berita acara pelantikan, dilanjutkan dengan Bapak Ibu Wakil Rektor. Mohon kepada Yai Roni dan Pak Haji Mas Duki, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah, untuk membuka tanda tangan di berita acara pelantikan. Dilanjutkan foto bersama.
Dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Bapak, Ibu Rektor dan Wakil Rektor. Terima kasih. Dipersilakan untuk menuju tempat duduknya kembali. Demikian prosesi pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Filfat tahun 2025-2029 yang sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami umumkan karena ada pejabat dari Fakultas Hukum, Dekan dan Wakil Dekannya dilantik pada hari ini menjadi Wakil Rektor, serta ada kekosongan jabatan di Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami umumkan para penggantinya. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Hukum. Ditunjuk kepada yang terhormat Bapak Effendi MKN. Mohon berdiri Pak Effendi. Mohon berdiri dan ke depan. Ya, di ke depan Pak Effendi. Monggo Pak Effendi, biar para pimpinan juga ngerti, Pak Profesor Nur Akhid juga ngerti bahwa Pak Effendi adalah dekan baru Fakultas Hukum. Selanjutnya, pejabat yang dilantik dalam jabatan Wakil Dekan Hukum adalah Pak Sutiono MH. Mohon Pak Sutiono untuk ke depan. Selanjutnya Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terhormat Bapak Muhammad Arifin MPD. Mohon untuk ke depan. Mohon kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Akhid, Bapak Kiai Abdul Hamid, Bapak Kiai Roni Esyaroni untuk memberikan selamat jabat tangan kepada beliau bertiga atas dipilihnya dengan jabatan yang baru. Dan foto bersama. Tidak boleh. Selanjutnya foto bersama, monggo. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, mohon untuk kembali ke tempat. Semoga beliau bertiga dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan dapat menghantarkan Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya pelantikan beliau bertiga akan dijadwalkan dalam waktu dekat, akan ditentukan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Abdul Hamid, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Yang terhormat Kiai Muhyidd Abdul Fattah, Ketua Majelis Dua Mulia, kemudian Kiai Roni Syaroni, Ketua Dewan Yayasan Pondok Pesantren Fatah, Pak Masudi Marwan, anggota dari Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Fatah, yang terhormat Rektor Universitas Bilfat, Profesor Dr. Nur Ahid, yang terhormat Profesor Abdul Hadi, Dewan Perguruan Tinggi, Senat Pendidikan Akademik, kemudian Kiai Afifuddin, Kiai Gundar, dan seterusnya, para dekan baru. Saya pertama ucapkan selamat, Pak. Waduh, Pak Rektor. Selamat datang, Pak Rektor. Monggo. Selamat datang, Profesor Dr. Pak Wahidul Anam. Beliau ini adalah Rektor UIN Syekh Fasil. Saya nggak tahu itu kenapa namanya disingkat. Yang saya tahu adalah Syamsuddin Ali Basil. Tapi disingkat UIN Syekh Fasil. Jadi sejak bulan Mei yang lalu, IAIN Kediri itu berubah status menjadi UIN. Namanya UIN Syekh Fasil. Makamnya di Stonogedong, Jalan Doho. Sejarahnya panjang, nanti saya dibatasi lagi itu ngomongnya. Oke, pertama, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Profesor Ahid dan para wakil rektor serta bapak-bapak yang diangkat jadi dekan dan wakil dekan tadi. Saya menyanyikan satu hal aja kalau begitu, bahwa nama Bilfat itu mengandung makna yang dasar. Mungkin tidak semuanya sudah tahu, atau hanya sebagian yang tahu. Bilfat itu adalah wujud dari visi yang kristalisasi dari visi dari seluruh lembaga yang ada di sini. Bilfat itu diambil untuk pertama menghormati nama Kiai Abdul Fattah. Dan yang kedua, Bilfat itu Fat itu adalah diambil dari Asmaul Husna, ya Fattah, Sang Maha Pembuka. Jadi impiannya adalah bahwa lembaga ini, para mahasiswa di sini ini menjadi terbuka semuanya, pengetahuannya, kecerdasannya, baik kecerdasan akhliyah maupun rohaniyah. Sementara baknya itu B, itu kita tahu semua bahwa ringkasan dari seluruh Al-Quran adalah pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ringkasan dari Bismillahirrahmanirrahim menurut kaum sufi itu adalah pada bak, dan ringkasan pada bak adalah pada titik. Itulah makna dalam dari Bilfat. Jadi berharap semua, semoga seluruh aktivitas akademika ini, para mahasiswa ini membuka hatinya, Allah membuka hatinya untuk kecerdasan, baik spiritual maupun intelektual. Dan yang ingin saya ingatkan adalah bahwa yang saya sampaikan adalah, ini adalah Bilfat adalah salah satu dari sekian universitas yang berdiri di tengah pondok pesantren, yang tentu sangat berbeda cara pengembangannya dengan universitas di tempat lain. Karena universitas berdiri di atas pondok pesantren artinya adalah berdiri pada sebuah lembaga yang mempunyai karakternya sendiri. Singkat cerita adalah bahwa pesantren itu tidak bisa dipandang sebagai lembaga pendidikan saja. Tetapi dia adalah yang disebut oleh para sosiolog adalah sebagai social college engineering. Itu adalah pesantren. Dia tidak mengajarkan ilmu saja, itu sebagaimana pendidikan modern. Pendidikan modern itu kan lebih menekankan pada sisi diskursif, sisi penalaran. Supaya pintar, cerdas, dan seperti itu saja. Jadi logika itu ditekankan pada pendidikan modern. Tapi pesantren tidak demikian. Pesantren ingin membangun manusia seutuhnya. Yang dididik bukan hanya akalnya, tapi juga spiritualnya, tapi juga akhlaknya sebagai manusia seutuh. Dan itulah pesantren. Nah, kita berharap dengan nama Al-Fatah Bilfat tadi itu,
DNA pesantren itu tetap ada di dalam pendidikan tinggi. Itu kira-kira yang saya sudah dibatasi dengan singkat tadi itu. Padahal saya menyiapkan banyak hal itu. Lain waktu akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Kiai Hamid. Demikian sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya dengan himbauan yang sama, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Kepada yang terhormat Bapak Ki Haji Roni Sya'roni, Sarjana Hukum, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratin muhtaramun ingkang kawula mulyakaken Rama Kyai Haji Abdul Muhyi Fatah dan seluruh jajaran masyayikh Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. Jajaran Ketua Pengurus Yayasan Kiai Abdul Hamid dan seluruh jajarannya. Kemudian juga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nur Akhid MAG, Rektor Universitas Filfat yang baru dilantik beberapa saat yang lalu. Juga yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dimyati Huda, Bapak Profesor Dr. Haji Asror Yusuf, dan ada Bapak Profesor Dr. Haji Wahidul Anam, Rektor Universitas Syekh Wasil Kediri. Matur nuwun rawuhipun Pak Rektor. Kemudian juga seluruh jajaran dekan Universitas Filfat, para dosen dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, pengawas dari yayasan yaitu Bapak Haji Masduki yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Akhid MAG yang baru saja dilantik menjadi Rektor Universitas Filfat. Saya yakin beliau berkenan ini atas dasar keyakinan dan jihad beliau di Universitas Filfat. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, para muassis Universitas Filfat, Abuya Kiai Haji Abdul Majid Fatah, termasuk diantaranya muassis Universitas Filfat ini adalah Profesor Dr. Muhammad Asror Yusuf, juga saya sendiri. Sejak awal meyakini bahwa universitas ini kami yakin akan menjadi universitas yang besar dan terbaik di Kabupaten Lamongan. Dasar keyakinan inilah yang kemudian membakili kita semuanya dengan perjuangan dan doa. Kayak lagunya Umay Rama. Dengan perjuangan yang doa yang luar biasa kami melakukan proses. Dan proses itu sampailah pada hari ini. 9 tahun yang lalu kami didirikan dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih eksis. Tentu saja periode yang lalu, 9 tahun yang lalu itu adalah periode kita meletakkan dasar-dasar eksistensi daripada Universitas Filfat. Selanjutnya pada periode yang akan datang di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan Bapak Kiai Abdul Hamid dan kemudian Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Nur Akhid MAG, saya yakin akan mencapai progres-progres yang membanggakan untuk kita semuanya. Paling tidak ada 2 hal
Yang pertama adalah meningkatkan jumlah mahasiswa, yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur dari Universitas Filfat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Universitas Filfat ini ya merupakan universitas yang positioningnya ada di sini, di Siman, di daerah perdesaan, di daerah yang jauh dari perkotaan, di lingkungan pondok pesantren. Tetapi dari positioning inilah kami yakin nanti Pak Rektor bersama Ketua Yayasan akan merancang program-program. Karena sekarang ini jarak lokasi antara satu dengan yang lain, teori desa kota itu kayaknya sudah tidak berlaku lagi. Ya, karena di mana kita bisa mengakses informasi, disitulah kita bisa berbuat apapun. Sebuah teori yang disampaikan oleh Paul dan Luisnan, seorang pakar manajemen pemasaran, bahwa di dalam hal membuat perencanaan bisnis ada 3 aspek yang mesti untuk dikembangkan. Yang pertama adalah segmentasi. Universitas Filfat nanti segmentasinya di mana? Ini penting untuk menunjukkan langkah-langkah dan strategi-strategi yang akan Bapak-bapak rencanakan di kemudian hari. Kemudian lebih daripada itu ada mix marketing. Kalau di dunia bisnis itu ada produk, ada price, ada place, ada yang namanya promotion. Ya. Dan yang terakhir sekali lagi adalah positioning. Positioning Filfat ini di mana sehingga kita bisa kemudian merancang program-program strategis yang arahnya adalah pengembangan jumlah mahasiswa dan pembangunan infrastruktur. Filfat yang merupakan kampus di lingkungan pondok pesantren, ya. Ini adalah lingkungan perdesaan yang sarana prasarannya masih terbatas. Dan jaringan sumber daya potensial belum dapat kita aktualisasikan secara nyata. Oleh karena itu, kami di sini menyampaikan bahwa apapun kondisi daripada Filfat ini, maka kita tetap punya optimisme yang luar biasa. Optimisme ini sebagaimana dawuh Sayyidina Ali, bahwa orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Jadi kesempatan apapun mereka pesimis. Tetapi orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Kesulitan apapun kita mempunyai peluang untuk bisa maju dan berkembang. Pada era disrupsi seperti sekarang ini, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Dalam tatanan global pada bulan November ini, kita menyaksikan Zohran Mamdani, seorang wali kota New York yang demikian haru birunya, dan dia adalah seorang imigran muslim memenangkan pemilihan umum, pemilihan wali kota New York. Sesuatu yang sangat tidak mungkin kalau dipikir dalam perspektif kewajaran dan kelumrahannya. Tanggal 6 November disusul Ghazala Hasmi sebagai wakil gubernur Virginia, juga terpilih sebagai wakil gubernur, yang mana beliau adalah seorang imigran di India, dan kemudian beliau ini memenangkan pemilihan gubernur. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi di era, sekali lagi, di era disrupsi sekarang ini, di era perubahan-perubahan yang luar biasa sekarang ini, semuanya serba mungkin. Karena optimisme itu adalah bagian yang paling penting untuk kita modali bersama-sama. Dalam tataran kita yang ada di sini, gudang garam, raksasa produk atau pabrik rokok di Indonesia. Semua orang mengatakan bahwa tidak mungkin
gudang garam ini adalah akan runtuh. Tetapi tahun 2023, yang mana tahun 2023 gudang garam masih menorehkan keuntungan laba bersih 5,3 triliun. Kemudian di 2024 jatuh tersungkur, tidak ada 1 triliun, hanya 981 miliar. Sahamnya dari 90.000 rontok tinggal menjadi 9.000 rupiah. Ini adalah sesuatu yang anomali. Namun sekali lagi, saya yakin Bilfat mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan SDM-nya. Sahabat-sahabat kami, jajaran dosen, jajaran dekan, jajaran rektor, mempunyai kekuatan ini semua. Dan kami yakini itu adalah optimisme dan kerja keras mereka ini bagian daripada yang akan membesarkan Universitas Bilfat. Sekali lagi, kita boleh berobsesi. Karena obsesi adalah energi. Namun jika obsesi tidak berpijak kepada eksistensi, maka ia hanya akan menjadi ilusi. Kita boleh bermimpi besar, karena mimpi itu adalah energi. Tetapi kita tetap harus melihat bahwa ada dunia nyata yang itu harus kita hadapi. Oleh karenanya, selamat berkhidmat, berjuang, dan terus berdoa kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatuhu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tidak ada yang bisa memberi syafaat pertolongan kecuali atas izinnya. Semangat optimisme bapak-bapak sekalian adalah modal terbesar. Dan para kiai akan senantiasa di belakang panjenengan dengan doa di setiap tahajudnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ki Haji Roni Syaroni selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Selanjutnya sambutan berikutnya adalah dari anggota Senat Akademik, mewakili Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Mat Lazim. Berhubung beliau pada kesempatan kali ini ada kegiatan yang mendadak di Jakarta, maka sambutan diwakili oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi MAG, sekaligus santri senior Pondok Pesantren Al-Fatah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Hadi MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Romo Yai Haji Abdul Muhid, yang terhormat kepada Bapak Rektor Rahid Profesor MAG, teman lama. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Pondok ya, Yayasan Pendidikan dan Pondok dan semua jajaran. Alhamdulillah
Saya bisa datang dalam rangka untuk mengikuti pelantikan rektor Universitas Filfat. Mudah-mudahan dengan pelantikan pada hari ini membawa barokah dan bisa berkembang Universitas Filfat ini. Bapak-Ibu sekalian, universitas itu atau perguruan tinggi itu kan ada 3 hal yang harus dikembangkan, yaitu yang disebut dengan dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam rangka untuk pengembangan itu, melaksanakan dharma itu, suatu perguruan tinggi itu harus ada yang mendampinginya untuk mengaplikasikannya program itu, yaitu senat. Senat itu ada yang disebut dengan senat universitas, ada yang disebut dengan senat akademik. Kalau senat universitas itu senat yang bersama-sama dengan yayasan menentukan pilihan rektor dan pimpinan yang lain, sedangkan senat akademik adalah hanya bicara masalah 3 hal di sini, yaitu pengembangan, kemudian nasihat, kemudian pengawasan. Pengawasan maksudnya semua kegiatan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan program yang ada itu selalu diawasi oleh senat. Nasihat, senat akademik adalah juga memberikan nasihat tentang kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh universitas. Seperti ketika universitas ingin mengangkat rektor atau membangun dan sebagainya, itu juga senat bisa memberikan nasihat. Yang ketiga adalah pengembangan. Ketika perguruan tinggi itu ingin mengembangkan baik bangunan maupun masalah akademik, itu pun juga harus ada di sana peran universitas, peran akademi, senat akademik tersebut. Sehingga fungsi senat akademik adalah betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian sekedar apa yang telah saya sampaikan sebagai pencerahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Hadi M.Ag. Selanjutnya sambutan berikutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rektor baru Universitas Filfat. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Akhid, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Mukhid, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fat. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Roni Sa'roni SH, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hamid, Ketua Dewan Pengurus Yayasan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Hadi M.Ag sebagai Senat Universitas Filfat, pada Bapak Rektor
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Bapak Dr. Haji Wahidul Anam MAG, pada para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sivitas akademika semuanya, Universitas Filfat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa yang saya cintai. Alhamdulillah, saya tidak punya bayangan dan tidak punya pikiran bahwa sore hari ini membersamai keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Filfat Siman Lamongan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh dari Bapak Pembina, Ketua Yayasan tadi, bahwa ada harapan-harapan yang akan kita inginkan untuk pengembangan Universitas Filfat Siman Lamongan ini. Oleh karena itu, saya sebagai rektor yang baru saja dilantik untuk mengajak membangun kebersamaan dan penguatan kelembagaan terhadap seluruh sivitas akademika, dan juga mohon bimbingan dari para sesepuh, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhid, kemudian Yai Sa'roni, dan kemudian Yai Abdul Hamid, semuanya bersama-sama untuk mengembangkan, membangun yayasan yang sudah dirintis oleh pendiri, yaitu Bapak Almarhum Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Abdul Fatah. Beliau punya cita-cita besar dan kita semua ini sebagai penerus, sehingga beliau merasa bahagia, merasa tenang di alam kubur karena cita-cita beliau diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Ada sebuah kaidah Arab, ini dari Kaisar Anusirwan. Beliau mengatakan, jadi ceritanya beliau ini seorang kaisar, lalu turba. Turba kalau para orang-orang yang hebat itu ketika turba ke lapangan itu tidak menggunakan pengawal. Ya naik kuda, kemudian naik kendaraan biasa, zaman dulu naik kuda, kemudian membawa topi. Caping, kalau orang desa itu membawa caping. Ketika masuk dari satu desa ke desa yang lain, dari kampung ke kampung yang lain, kemudian di situ ada seorang tua yang sedang menanam pohon. Yang menanam pohon, lalu pohon itu akan bisa dipanen paling tidak itu butuh waktu 20-30 tahun baru panen. Karena itu maka Anusirwan ini bertanya, "Hei orang tua, kenapa engkau menanam pohon yang pohon ini akan berbuah nanti 20-30 tahun yang akan datang. Sedangkan usia kalian ini sudah 80 tahun lebih." Dengan senyum dan wajah berbingar, seorang tua dari kampung tadi lalu mengucapkan kaidah atau syair. Laqad gharasa man qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Hai Tuan, saya ini memakan buah-buahan, memakan hasil panen tanaman. Ini yang menanam adalah nenek moyang kita dulu, yang beliau tidak merasakan. Sementara saya ini mendapatkan buahnya, lalu bisa merasakan hasilnya. Karena itulah maka hari ini saya mau menanam pohon, walaupun usia saya ini 80 tahun,
Dan pohon ini akan berbuah kira-kira 20-30 tahun saya sudah tidak ada. Tapi karena saya menanam hasil tanaman orang-orang zaman terdahulu, maka saya hari ini akan menanam pohon, barangkali nanti hasilnya bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh generasi 30 tahun yang akan datang. Ini adalah satu syair, satu kalimat yang sangat berharga kepada kita sekalian. Kita ini sebagai penerus perjuangan beliau Bapak Kiai Haji Fatah, Pak Kiai Haji Fatah yang sudah merintis kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau yang saya anggap hebat sekali, bisa kompak untuk bersama-sama bagaimana bisa mengembangkan peninggalan beliau ini. Dan mudah-mudahan beliau penerus ini nanti diberi usia panjang, diberi sehat walafiat, sehingga bisa memantau dan terus dalam perkembangan yayasan ini, lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Oleh karena itu, saya sebagai rektor mengajak semuanya bagaimana kita seluruh sivitas akademika ini bersama-sama untuk mewujudkan visi misi yang sudah dirumuskan oleh sivitas akademika, oleh yayasan, bahwa perguruan tinggi kita ini ingin menjadi universitas terkemuka dalam riset terapan yang dijiwai nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kepesantrenan. Ini visi yang luar biasa, ini visi yang tidak ringan. Oleh karenanya, tanpa ada kebersamaan dari semua pihak, maka sulit sekali untuk kita wujudkan. Oleh karenanya, maka kebersamaan kita semua harus terus kita jalin, kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan semua, mulai dari wakil rektor sampai ke bawah, menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif, ikut bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan lembaga ini. Ada dua harapan yang tidak gampang tadi. Yang pertama adalah bagaimana bisa mendapatkan jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Dan yang kedua, pengembangan infrastruktur. Ini bukan sesuatu yang kecil dan ringan. Ini sebuah pekerjaan yang sangat berat sekali. Tanpa ada kebersamaan, maka itu sulit untuk diwujudkan. Karena itu, marilah kita bersama-sama guyub rukun untuk mengembangkan lembaga yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga adalah budaya kolaborasi dan sinergi antara satu dengan yang lain. Kita ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial. Maka kita tidak mungkin berdiri sendiri, hebat sendiri, atau bahkan merasa pintar dan merasa hebat. Justru orang yang seperti itu malah sebaliknya. Lalu bagaimana? Kita harus hebat merasa. Kita harus pintar merasa. Kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, marilah kita lakukan dan kerjakan bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas SDM. Hari ini terus Pak Rektor UIN Syekh Wasil Kediri selalu terus meningkatkan SDM-nya. Yang belum S3 didorong untuk S3. Yang sudah S3 didorong untuk menjadi guru besar. Tentu ini di universitas negeri beda dengan yang di swasta. Oleh karenanya, saya mengharapkan dan mendorong kepada teman-teman semuanya yang sudah S3 tapi belum selesai, maka segera selesaikan. Yang belum, monggo marilah lanjutkan untuk S3. Dan itu satu-satunya jalan untuk peningkatan lembaga pendidikan tinggi diawali dengan peningkatan mutu SDM. Ada sebuah pepatah mengatakan, kalau guru itu setengah-setengah kemampuannya, maka murid yang mendapatkan ilmu dari guru bisa seperempat-seperempat. Kalau gurunya penuh, maka murid bisa
50% sampai 70%. Karena itulah maka peningkatan sumber daya manusia ini terus kita upayakan dan kita dorong terus-menerus. Karena melalui itulah lembaga pendidikan akan bisa bergerak, lalu bersaing, mengejar dengan perguruan tinggi lain yang sudah berjalan lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi nilai spiritual dan etika akademik. Tadi disampaikan oleh Bapak Pembina yayasan, ketua yayasan, bahwa perguruan tinggi kita ini perpaduan antara spiritual, antara akademik, kemudian antara akademik spiritual. Nah, ini harus kita kombinasikan antara fikir dengan zikir, ini harus saling berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi, adaptasi, digitalisasi. Hari ini yang namanya teknologi itu sudah menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Mana tahu calon mahasiswa luar daerah tentang keberadaan kita kalau tidak kita publikasikan di media sosial. Untuk itu publikasi di media sosial ini sangat penting sekali. Lalu yang terakhir adalah penguatan jejaring. Kalau misalnya satu punya teman di DPR, satu punya teman di usaha, bisnis, satu teman punya di pemerintahan, mari kita jalin jejaring antara lembaga kita dengan dunia luar. Dengan demikian, maka bisa kita tahu tentang informasi yang terpenting, bisa tahu mana hal-hal yang bisa kita butuhkan, sehingga saling membantu antara lembaga kita dengan dunia lain atau dunia luar. Nah, itulah yang saya harapkan dan juga perlu saya sampaikan, dan juga pernah saya sampaikan ke Yai Abdul Hamid. Saya ini juga masih aktif di UIN Syekh Wasil, ini jadi anak buahnya Pak Rektor. Juga kebetulan saya di sana di Senat juga, lalu di rumah juga ada pondok, maka nanti waktu akan kita bagi, kita upayakan sebaik-baiknya sehingga semua bisa berjalan dengan maksimal, dan mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Ahid yang telah memberikan sambutan, kebersamaan, kolaborasi, bisa rumongso, dan lain-lain sebagainya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Wahidul Anam MAG, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama, para sesepuhan bini sepuh, para guru besar yang hadir hari ini. Tidak saya sebutkan satu persatu, saya namanya nggak hafal. Yang hafal ya Prof. Abdul Hadi aja tadi, karena sebutkan namanya. Pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bilfat periode 2025-2029 yang saya kira ini sangat penting dan bermakna bagi kita semuanya. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai yang kami hormati, bahwa Prof. Nur Akhid ini merupakan salah satu guru besar senior di UIN Syekh Wasil Kediri. Seingat saya, beliau ini adalah guru besar yang kedua. Kedua apa ketiga, Prof? Kedua ya, kedua. Yang pertama Prof. Fauzan sudah pensiun. Ini Prof. Akhid ini yang kedua. Kita doakan beliau selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan bagi kita besar Muhammad SAW yang kita bersahabatnya nanti pada yaumil kiamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, bahwa proses Prof. Akhid mendapatkan izin dari Direktur Diktis ini merupakan proses yang cukup lama. Mungkin surat dari yayasan masuk tanggal 2 Oktober, saya tindak lanjuti pada tanggal 6 Oktober 2025. Alhamdulillah sekarang pada tanggal 12 November beliau sudah bisa dilantik dan beliau secara sah menjadi rektor dan resmi. Ijazahnya bukan itu maksudnya, bisa tanda tangan ijazah. Nah, gitu ya. Sehingga ijazahnya tidak direkam lagi. Gitu. Nanti alumni Bilfat ini insya Allah kalau sudah tanda tangan Prof. Akhid ini sah sebagai alumni Universitas Bilfat, gitu ya. Ini saya kira usaha yang luar biasa. Ya. Dan ini ada yang melantari, namanya Prof. Asror Yusuf. Mana ini Pak Asror? Sudah ada ini di belakang ya. Lagi si acara, oke ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, bahwa mengelola perguruan tinggi swasta ini berbeda dengan mengelola perguruan tinggi negeri. Lembaga pendidikan swasta beda dengan negeri. Gitu kan. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mengelola perguruan tinggi negeri itu seperti naik kereta api. Berhentinya jelas, berangkatnya jelas, jamnya jelas. Ya itu kan. Tidak ada kereta api berangkatnya ngawur itu tidak ada. Mesti jelas. Jam sekian, nanti berhenti sini jam sekian. Dan Bapak Ibu bisa membeli karcis secara online jam sekian itu namanya kereta api. Gitu ya. Beda dengan swasta. Mengelola pendidikan swasta itu seperti mengelola plat kuning itu loh. Mikrolet itu loh. Bis plat kuning Kopaja gitu ya. Jadi mengelola Kopaja itu apa namanya? Jadwalnya tidak jelas. Berangkat kalau ada penumpangnya, kan begitu. Iya toh? Plat kuning itu, charteran itu, kalau tidak ada penumpang jangan berangkat. Berhenti sewaktu-waktu tidak ada masalah. Pokoknya mau adek gen-gen ini orang apa-apa, plat kuning itu kan. Seperti itu swasta. Gitu kan. Dan saya ini berpengalaman ngelola pendidikan swasta sejak tahun 2001 sampai sekarang. Berarti sudah 24 tahun saya ini di swasta. Makanya saya lihat di sini, saya tanya pertama apa? Berapa tanahnya? Katanya 7 hektar. Luar biasa 7 hektar. Hebat sekali. UIN saja itu cuma 12 hektar. Berarti kalau 7 hektar berarti nanti tahun depan harus separuhnya UIN nanti, gitu kan. Jumlah mahasiswanya gitu kan. Ini kan. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa mengelola pendidikan swasta itu berbeda dengan negeri seperti yang dikatakan oleh Prof. Abdul Hadi tadi. Dan menurut saya Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya ya selama 24 tahun mengelola pendidikan itu kan, lebih mudah mengelola swasta daripada negeri. Kok begitu Pak? Iya. Tahun 2014 ya, kalau salah 15 itu ya. Itu awal-awal CBT. Apa CBT? Komputer based test. Tes berbasis komputer, kira-kira begitu ya. Saya ngelola namanya SMK Islam. Bisa dicek di googling SMK Islam 1 Blitar. Gitu kan. Waktu itu dibutuhkan 200 komputer. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena kita sekolah swasta, maka sore itu juga karena ada instruksi seperti itu, kami bersama para komite, pengurus komite dan yayasan dan kepala sekolah
Datanglah ke Surabaya, ke toko komputer Surabaya yang besar itu. High-tech apa itu ya. ITC itu ya. Beli 200 komputer saat itu juga. Duitnya di hutang. Swasta kok. Gitu kan. Hutang, Pak. 200 komputer langsung bawa pulang. Saat itu juga pasang jajar-jajar di kelas begitu. Nah, itu gagah sekali kita. Ono SMK Islam swasta, bisa CBT, komputer tukun dadak. Pamer di sekolah negeri. Sekolah negeri, Pak, beli komputer satu saja, itu harus ada di RKKL. Gak pasal korupsi. Gak bisa, Pak. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa ngelola pendidikan tinggi atau ngelola pendidikan swasta itu lebih mudah daripada ngelola negeri. Karena saya berpengalaman 24 tahun. Sampai sekarang saya ini masih menjadi ketua komite SMK Islam 1 Kota Blitar. Muridnya 74, Pak. 74 kelas. Yang ditolak saja, 74 kelas, Pak. Yang ditolak saja, tahun kemarin ada 600. Itu ditolak, Pak. 600 ditolak. Gitu kan. Jadi setiap tahun kita menerima murid 74 kelas, kurang lebih 1000 siswa, dan sekarang itu siswa kurang lebih 3000 siswa. Itu SMK Islam 1 Blitar, bisa di googling, bisa dilihat di situ. Saya ketua komite sekolah di situ. Dan ini saya sudah hampir 15 tahun mengelola lembaga itu. Itu ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu sebagai pengelola lembaga pendidikan swasta jangan berkecil hati. Dan saya yakin dengan modal yang seperti ini saya masuk itu kalau tidak maju itu aneh. Aneh. Tadi ada para guru besar, ada alumni guru besar, ada profesor, itu aneh. Gitu kan. Jadi ini merupakan modal yang luar biasa dan saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Apa sih bedanya? Tidak ada bedanya. Hanya saja ada kemauan apa tidak di antara diri kita. Dan ciri pendidikan swasta harus punya hutang, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu harus. Itu harus. Kalau tidak punya hutang, ya negeri saja. Kalau saya Pak sekolah negeri punya hutang nggak boleh, Pak. Dimarahi oleh BPK, dimarahi oleh Irjen, Pak. Tapi kalau kelas swasta itu harus punya hutang. Saya waktu jadi ketua komite sekolah itu ya, jadi sampai sekarang jadi komite SMK Islam, Pak. Pokoknya ada tanah dijual kok mepet dengan sekolah harus dibeli, berapapun harganya. Bahkan yang terakhir, Pak, ini cuma kira-kira kalau di sana istilahnya RU ya, RU itu sekitar 40 RU. Itu kita beri 4 miliar, Pak. 40 RU itu 4 miliar. Karena apa? Memang tanah itu mau tidak mau harus kita beli. Letaknya di tengah-tengah. Dan itu kita hutang, Pak. Sekali lagi ini apa? Ya hutang. Itu kan. Bahkan saya ini pernah tahun 2014 ya. Ketika awal-awal mendirikan sekolah itu ya. Itu untuk bangun aja itu ya ngutang, Pak. Begitu tekon doto sini ya. Saatnya bayar, orang di duit belas. Saya tengeran di duit. Jam waktu itu zaman semula sekitar 150 juta, apa 200 juta itu ya. Itu hanya untuk tukangnya saja, belum di toko bangunan gitu kan. Guys, ini apa lagi gitu kan. NS sertifikat omahku. Yayasan ono tanah, tapi tanah wakaf ora kena dihutang ning bank. Ono tanah sertifikat rumah saya, akhirnya sertifikat rumah saya hutangkan ke bank, Pak, 450 juta saat itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 10 tahun itu lunas. Iya caranya lunas. Harus punya hutang. Makanya kalau tanah 7 hektar, Pak, itu minimal hutangnya 5 miliar minimal. Kalau kurang dari itu berarti belum hebat itu yayasannya. Itu minimal 5 miliar minimal itu ya. Minimal 5 miliar, minimal itu ya, minimal 5 miliar. Itu gimana caranya? Jenengan punya tanah 7 hektar, punya sekolah dari apa itu? TK, SMI, SMP, MTS, SLT-nya ada 3 buyuh. Wih 5 miliar kedidikan lek cara aku gitu kan. Betul, Pak. Karena apa? Membangun sebuah institusi seperti itu bukan hal yang gampang. Gitu kan. Saya sekarang sedang memulai membangun MI. Tak hitung-hitung utangku wis 500 juta. Weh, apa-apa MI.
Muridnya meng 20 utang wis 500 tak delok wingi sampai gitu kan. Harus berani begitu. Teorinya apa? Teorinya teori semrawutan. Semrawut pokoknya sembuh. Pasangannya Gusti Allah. Dilarang saya ngalah apa dia rasanya ngalah itu. Itu saya tuh kok ya ada toko bangunan yang saya hutang itu enggak pernah nagih Pak sampai sekarang Pak. Enggak pernah nagih, sama saya enggak pernah nagih. 500 juta ya enggak pernah ditagih, di WA saja enggak pernah. Bahkan kalau saya ada hutang, itu orangnya loh, kok ada hutang Pak? Nah gitu. Seperti itu ya. Aneh itu kan. Kok ada hutang? Pak Wakil kok betul hutang? Oh nggih lupen kula. Kalau dilunasi itu dia malah gumun kok ada hutangan gitu kan. Ya oleh karena itu saya mohon kepada seluruh pengurus yayasan untuk bersatu padu ya, bagaimana mengajukan Al-Fat ini supaya menjadi yayasan yang modern, yayasan yang maju gitu ya. Sehingga saya yakin dengan SDM yang dimiliki ini luar biasa ya. Sudahlah. Sama Pak, kita dengan negeri swasta saya kira lebih mudah swasta cara pengelolaannya. Jenengan tidak ada BPK, tidak ada Irjen, tidak ada BPKP. Kalau saya Pak, itu uang peser pun harus dijawabkan secara resmi. Kalau yayasan itu Masya Allah. Kulo sudah 24 tahun jadi apal. Lika-likune yayasan, cara golek duit piye, cara noto duit piye, cara nyaur utang, cara nutang itu sudah hafal. 24 tahun Pak, sejak tahun 2001 sampai sekarang itu kan. Jadi kalau saya itu tidak ngurusi swasta, tangan semua itu keri itu loh. Sampai sekarang itu. Makanya saya itu kalau tidak ngurus swasta, kita tuh punya apa SD Pak, MISD ya, SDI Islam Kota Blitar itu muridnya itu ada 700-an lah kira-kira sekarang dia. 700-an. Kalau utang ya minimal 3 miliar, 710 miliar. Jenengan SMA aja 3. SLTA-nya saya 3, MI-nya 1. SMP-nya Sanawiyah, SMP ada ya. Itu sudah 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6, TK 7, perguruan tinggi, itu, 8 ya. Wah itu kalau 5 miliar pendidikan menurut saya, dan terlalu kecil menurut saya itu. Terus apalagi tanah 7 hektar. Wes itu cara ketua yayasane cara gadekne sertifikat omah ini kekendelen itu ya. Ini saya kira ini hal yang perlu untuk motivasi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana saya tidak menggurui tetapi ini pengalaman saja, berbagi pengalaman. Saya sudah saya ngelola negeri ini jadi dosen bersama Prof. Akid sejak 2003 sampai sekarang, ngelola swasta sejak 2001 sampai sekarang. Dan itu sudah saya ikuti pengalaman-pengalaman ini, dan saya yakin Bapak Ibu bisa, dan saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan untuk itu. Dengan SDM yang dimiliki, dengan pengalaman yang panjang, ya. Sekarang apa sih yang susah itu apa? Tidak ada. Dan ini saya kira fasilitas-fasilitas di sini ini nanti bisa diperbarui ya, dan harus ada novelty-nya. Apa novelty itu? Ada sesuatu yang unik gitu loh di sekolah ini. Misalnya ada jaminan bahwa alumni Bilfat ini bisa baca kitab misalnya di tingkat SMK atau SMK. Kalau di Blitar Pak, SMK Islam, alumni SMK Islam kita bisa sholat 5 waktu, bisa baca Quran. Itu kalau perusahaan datang Pak, senengnya enggak umum. Setiap tahun kita komunikasi dengan ada BKK ya, Bursa Kerja Khusus, ya, mereka datang ke SMK Islam, menawarkan kepada para alumni ini untuk bekerja pada Bursa Kerja Khusus BKK ini. Karena apa? Pengalaman mereka, ketika yang masuk anak SMK Islam, satu, akhlaknya bagus. Mereka etos kerjanya baik, sholatnya tertib, kan gitu kan? Kalau sholatnya tertib, etos kerjanya bagus, maka mereka mudah ditata. Masalah pintar atau tidak urusan lain, gitu kan? Dan saya yakin kalau ini ada SMK-nya Pak ya, nggak ada. Kalau segera buka SMK Pak, SMK itu masa depannya bagus, dan saya kira sudah saatnya pengembangan ini dilakukan. Dan kemarin saya waktu menjadi asesor di Palu Pak, ada pendidikan namanya Al-Khairat ya itu. Kondisinya sama dengan jenengan. Punya 1.600 sekolah. Tapi ya begitu, murid sulitnya bukan main. Loh kok aneh? Sampai punya murid 1.600 sekolahan pamer ke saya, tetapi perguruan tingginya hidup segan mati tak mau. Gitu kan. Oleh karena itu, nanti saya mohon kepada seluruh sivitas akademika Bilfat ini untuk menyengkuyung
saya proyo bagaimana supaya para mahasiswa ini nanti sistemnya pakai sistem TEFA, Teaching Factory. Mereka langsung mengajar di sekolah yang ada, sehingga alumni Bilfat ini nanti ketika lulus, ini sudah menjadi orang yang profesional dalam bidangnya. Kalau guru ya guru, kalau bidang ekonomi ya bidang ekonomi, terserah. Nanti saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan untuk itu. Saya kira itu yang boleh sampaikan. Selamat kepada semuanya, kepada yayasan, pada pengasuh pesantren, kepada Prof. Wahid dan staf akademika. Mari kita bersama-sama memajukan Bilfat ini. Nanti kami siap mensupport apapun yang dimiliki, dan kalau bisa nanti S3-nya di UIN Kediri saja itu ya. Itu jadi yang penting itu ya. Kalau sekolah itu jangan 1-2, satu rombongan, satu kelas itu ya. Kalau 1-2 itu gak enak, satu kelas itu jadi lulusnya bareng kan gitu. Seperti di Sunan Derajat itu ada 3 kelas. Di Romo Kiai Gopur itu 3 kelas. Dan alhamdulillah ini tinggal 1 atau 2 orang yang belum lulus. Artinya apa? Mereka sudah berbenah diri dan sekarang menjadi universitas Sunan Derajat atau Sunan Derajat ya. Ada lagi di Unu Tuban itu ada 3 kelas juga yang kuliah di kita. Dan saya mohon kepada Bilfat ini nanti S3-nya di Kediri, saya kira 3 tahun sudah cukup, dan nanti bisa dipercepat pengembangan SDM-nya dan diurus kepangkatannya. Biasanya swasta yang urus kepangkatan males Pak. Jadi lektor kepala itu biasanya males. Dan ini saya mohon diurus, dan saya yakin kalau ini izin urus secara tertib, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menjadi guru besar di Universitas Bilfat. Ya, ini tidak menutup kemungkinan, dan saya yakin itu bisa. Karena apa? Teknologinya saya kira sudah maju, dan tadi saya lihat wakil rektornya masih muda-muda, dan dosennya juga bisa diandalkan, dan ini merupakan modal kultural, modal intelektual yang bisa kita andalkan. Terima kasih, kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Wahidul Anam. Teori manajemen yang baru untuk bisa menjadi yayasan besar, maka hutangnya juga harus besar. Tadi saya lihat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah wajahnya berdengar-dengar ketika melihat. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bilfat dapat berjalan dengan tertib, dapat berjalan dengan lancar, ceria, dan moga-moga barokah. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan pelantikan pada sore hari ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Muhid Fatah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, menutupnya dengan doa dipun sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا على منا ولا منا ممن شكرا ممن يشكر. اللهم اجعلنا وحضره هنا يا الله في هذا الساعة من عبادك الصديقين. اللهم ارزقنا وإياهم. اللهم ارزقنا من علم في هذا المعهد ومن تعلم فيه من عبادك الصالحين ومن ورثة جنة النعيم ومن رفقاء سيد الأولين والآخرين. اللهم يا الله ارزقهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقهم علما نافعا مباركا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعفو عنا
المسلمين وفرنا وإياهم شر المشركين والدين ربنا زدنا علما نافعا وأمرنا صالحا مقبولا واسمه واسعنا على النبي سلام لنا من طعم من عبادك الصالحين من ورثة الجنة النعيم ومن رفقاء سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه رضوان الله عليهم ومن جناب من ذات مسرع الفاتحة. Dipuratelaken sawu sembah nuwun atas doa ingkang sampun dipun sampaikan dening Romo Kiai Haji Agus Abdul Muhid. Dengan dipanjatkan doa tadi berarti sudah selesailah acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Filfat tahun 2025-2029. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam mendukung terlaksana pelantikan ini. Selanjutnya acara ramah tamah di sebelah utara gedung ini. Saya selaku pengacara manakala ada kekurangan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.